duit. Ada kita kan imbah dapat duit hanya sujud syukur biasanya. Padahal kesehatan tuh kenapa kesehatan kita kada bersyukur? Karena inya datang ada terus tak andak itu biasa kita kada ingat. Inya bandak tiap hari. Sama nang kayak kita minta maaf nang kayak behera. Itu kan syukur benar seharusnya. Cuma kada di fikih kada disuruh pangimbah bersyukur nyaman behera lalu sujud syukur dia kada. Tapi ada memang orang bersujud syukur karena nyaman behera. Nah itu semua nikmat. Kalau diduitkan berapa nih tuh? Kesehatan kalau diduitakan berapa? Kita nilai dulu sehat itu 100 miliar. 100 miliar. Mau ajar larangnya? Coba ayo kita buktikan. Ada orang lambung mangkurat. Sidin ini ditilam aja terus. Menurut medis kada mungkin lagi bangun sampai ke mati itu di atas tilam. Sidin ada bisi duit 100 miliar. Siapa yang hakun mengganti akan sidin berganti. Sidin sehat diambil sehat kita tapi kita jual kesehatan kita lawan sidin. Kita di situ sampai mati di situ. Hakun lah biar duit 100 miliar. Tapi kada kau makan kada kau apa? Guring kada kekaruan. Nah artinya disyukuri bahwa kita sudah sehat. Lebih syukur lagi kita kawa beribadah. 2 kesehatan yang luar biasa. 2 nikmat Tuhan. Otak kita kada rusak, agama kita kada rusak. Alhamdulillahirabbil alamin. Banyak benar nikmat Allah. Lalu dikatakan sebesar-besar nikmat yaitu nikmat iman dan Islam hanya nikmat keafiatan, as-sihah wal afiyah, kesehatan dan keafiatan. Maka nikmat paling besar sesudah iman dan Islam tadi, nikmat di atas nikmat iman dan Islam itu ada lagi apa? Dijadikannya nabi kita, dijadikan Allah Ta'ala nabi kita untuk kita. Itu besar. Kenapa lebih besar lagi? Karena kadada nikmat iman dan Islam itu kalau kadada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penyayangannya lagi, orangnya penyayang lagi dengan umat sidin. Itu memang diciptakan Allah Ta'ala khusus untuk menampilkan, memperlihatkan akan kebesaran Allah, khusus untuk memperlihatkan sifat-sifat kesempurnaan oleh Allah, kesempurnaan Allah yang ada pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita kada kawa langsung untuk melihat, merasakan langsung ya, kecuali melalui mazharnya Allah, yaitu Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah oleh karenanya mari kita membaca salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hati kita, jasad kita kada terpisah lawan sidin selama-lamanya. Karena kalau selalu ingat dengan Nabi, selalu sayang kepada Nabi, muntung kada pernah lepas menyebut ngaran sidin, yaitu melalui salawat, bersalawat terus lawan sidin setiap saat nang itu, maka kita sama hukumnya, bahkan lebih daripada masuk surga. Kenapa ulun katakan masuk ke hadratir Rasul, masuk ke hadratnya Nabi, masuk ke rumahnya Nabi, masuk ke dalam pagarnya Nabi itu lebih nikmat daripada masuk surga. Kenapa? Karena surga yang ada itu lebih mulia Nabi daripada surga yang ada. Allah Ta'ala memadahkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Engkau ya Muhammad kekasihku, kada ku utus, kada ku jadikan rasul, kada ku adakan
kecuali untuk rahmat untuk sekalian alam. Laulaka lama khalaqtu aflak. Andai kata bukan engkau ya Muhammad kekasihku, andai kata bukan engkau wahai Muhammad kekasihku, andai kata bukan karena aku cinta lawan engkau, kada bakalan kuciptakan alam semesta itu. Jadi termasuk kita karena cintanya Allah kepada Nabi kita, hanyar kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Nabi kita toh. Nabi kita Nabi pian berataan, Nabi ulun juga kada mau ulun madahkan pian aja. Tertinggal kita. Karena itu kesugihan yang kada ada taranya pang Rasulullah nih. Orang yang membela kita habis-habisan, mulai dunia sampai akhirat. Mulai dunia sampai akhirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mudah-mudahan muntung kita kada lepas, hati kita kada lepas dengan Nabi, sugih tuh kita. Karena masuk ke hadratnya Rasul, masuk ke dalam pagarnya Nabi, itu lebih nikmat daripada masuk surga. Kenapa? Surga itu bagian daripada rahmat Nabi. Kalau kada ada Nabi, kada ada surga. Ujar abah guru sekumpul, Nabi nah ini ainur rahmah, bukuannya rahmat, ain bongkolannya rahmat. Junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini bongkolannya rahmat, napa aja yang nyaman, yang baik-baik, yang nikmat-nikmat barataan dari Nabi. Akhlak yang bagus semuanya dari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita beradab dengan Nabi, kalau kita beradab dengan Nabi, kalau kita masuk surga, kita beribadah, lalu dengan berkat ibadah tadi kita bisa masuk surga. Kenapa jar? Maka kita masuk surga bukan karena ibadah kita, karena rahmat Allah. Bujur, kita masuk surga karena rahmat Allah. Tetapi yang dimaksud itu ibadah ini adalah bagian daripada rahmat Allah Ta'ala. Itu yang menggiring kita. Kada ada sedikit pun dari ibadah kita itu yang kawa menjamin kita masuk surga. Lalu beribadah orang takwa tadi, jadi orang yang bertakwa, lalu inya masuk surga. Lalu inya jadi mulia karena surga tadi, masuk ke tempat yang paling baik. Lalu mulia inya masuk surga tadi, masuk mulia, lalu inya dapat nikmat di surga yang diidam-idamkan, yang didamba-dambakan. Lalu di pikiran kita, apakah Nabi sama dengan kita masuk surga juga? Nabi perlu dengan surga? Kada. Seperti di awal tadi ulun padahkan, surga itu diciptakan dari nur Nabi kita. Karena rahmat Allah Ta'ala kepada Nabi kita, Allah Ta'ala menunjuki semua rahmat yang ada, menunjuki semua ilmu yang ada, menunjuki semua nikmat yang ada ke Nabi kita. Nabi kita membagiakan termasuk surga tadi. Jadi Nabi masuk surga itu bukan Nabi perlu dengan surga, Bapak. Nabi sudah ada di hadratullah. Abdal surga kah abdal Allah Ta'ala? Jadi Nabi masuk surga itu karena Nabi hendak memberi nikmat kepada umatnya. Surga ada kepentingan dengan Nabi. Surga jadi mulia karena Nabi. Bukan Nabi mulia karena surga. Bukan Nabi perlu dengan surga. Surga yang perlu dengan Nabi. Maka Nabi menyatakan surga tadi diharamkan bagi yang lain sebelum Nabi kita masuk. Nah kayak apa hendak nyaman kalau Nabi belum masuk ke dalam surga. Nah itu Nabi ulun ulang-ulangi, minta maaf lah. Nabi yang disambat ini Nabi kita, tahu lah, Nabi kita diingati bujur-bujur tuh muha'ai. Nabi kita itu supaya diganang tuh. Nah kayak apa mengganangnya?
Kita yang bungul nih kasihan bubuan pemula ini itu pun ya Allah bilang hapus. Bisa sehari kada ingat dengan Nabi, membaca sholawat dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untung nih nah. Walaupun kita kada ingat, ia dapat pahala juga saking jaminannya orang yang saking mulianya sholawat kepada Nabi. Kenapa? Karena sholawat kepada Nabi itu untuk menunjukkan kesempurnaan Allah. Makanya Nabi kita disebutlah insanul kamil, manusia yang sempurna. Kada ada manusia sesempurna Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kada ada tu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi itu kada bepandir, kada bertutur kecuali wahyu Allah. Ya kala. Nah kalau Nabi bepandir, kalau Nabi tidak berbicara kecuali wahyu Allah. Ini kita meluruskan nih. Ini lillahi ta'ala, dan kita berani ini untuk ditanding, untuk ini, untuk membela Nabi kita, bukan untuk untuk jago-jagoan lah, anak hebat apa kada cari, semata-mata untuk memuliakan Nabi kita, karena Allah Ta'ala sudah memuliakan Nabi kita. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi itu kada bertutur kecuali wahyu. Nabi kada bepandir kecuali wahyu Allah. Kayak itu nah, kayak ini aja supaya pemahaman dari yang lain. Nabi itu asal bepandir, apa aja yang dipandir Nabi pasti wahyu Allah Ta'ala. Itu kan fi'lun mudhari'un, fi'il mudhari present tense. Terus menerus Nabi, apa aja yang dipandir Nabi itu kecuali jadi wahyu Allah Ta'ala. Artinya adalah salah Nabi. Kalau wahyu Tuhan bisalah salah. Kada kalau mungkinkah salah? Amun salah Nabi pandir berarti Allah Ta'ala salah, karena itu wahyu Allah. Itu satu. Yang kedua, berarti gerakan Nabi walaupun sidin kada bersabda, apakah itu wahyu juga? Nyata wahyu. Ada kaidah lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Halnya kita ini nah, kada bepandir itu lebih afsah, lebih sah, lebih fasih daripada pandiran. Makanya gerakan Nabi, fi'lun Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dijadikan hukum. Itu termasuk firman Allah Ta'ala yang ditampilkan ke Nabi. Kaulah pian langsung melihat Allah Ta'ala bergerak-gerak, tapi Nabi bukan Allah Ta'ala. Gerakan Nabi itulah jadi contoh bagi kita. Sembahyang salah satunya, sallu kama ra'aitumuni usolli. Sembahyang ikam kayak aku sembahyang. Jadi itu, nah kalau gerakan Nabi itu juga termasuk firman Allah dalam bentuk gerakan yang dijadikan hukum. Jadi gerakan Nabi itu salahkah kadakah? Ada salahnya lah, kada sedikit. Karena kita lihat posisi Nabi sebagai manusia, dianggap sebagai manusia. Ini yang hati-hati benar kita adab dengan Nabi. Sedikit aja kita talimbah di sini bisa menghancurkan amal ibadah kita yang ada. Ingat loh, yang membunuh Sayyidina Ali orangnya hafal Quran, sembahyang malam setiap malam. Hebat kalau itu, kalau di dalam agama kita luar biasa. Orang menghafal Quran, orang sembahyang malam nang kayak apa? Karena adabnya kan ada. Ini adab dengan Nabi kita. Jadi pandir, diam Nabi, gerakan Nabi, gawian Nabi itu semua firman Allah Ta'ala. Jadi kada berpotensi sedikit pun kada celahnya untuk dianggap salah. Nabi kada salah, karena semuanya firman Allah. Jadi Nabi apakah Allah bungul benar? Kalau Nabi Allah, karena Nabi kawa dikesahakan muntung sidin nang kayak ini, rambut sidin ikal mayang,
kulit sidin putih keputih-putihan, kemerah-merahan. Ganteng Nabi, 2 kali Nabi Yusuf hanyar sama dengan Nabi, itu kan kau digambarkan. Kalau Allah Ta'ala memang kadada tandingnya, laisa kamislihi Nabi, tapi laisa kamislihinya itu kadada tandingnya kepada sesama manusia. Dan kawa diucapakan, disifatakan kalau Allah Ta'ala Tuhan kita laisa kamisli syai'un wa huwas samiul basir, kadada samanya mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Kalau Allah ada terbayang Allah nang ini kawa disifatakan, kawa disambetakan, diterangakan. Nah itu kegilaan tuh, pening tuh kalau orang anak mencari itu. Makanya pesan Nabi, jangan tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fillah fa innakum la taqdiruna qadrah. Ikam pikirkan ciptaan Allah, jangan memikirkan Allah. Ikam kada kawa mengukur Allah Ta'ala hendak masuk ke wilayah Tuhan. Jibril aja uja Jibril salangkaulun ya Rasulullah terbakar. Uja Nabi umpat sih, Nabi kan tuju dengan Jibril, gani aku masuk ke dalam ke hadratullah. Uji Jibril selangkah jurun terbakar, padahal Jibril itu penerima wahyu. Kalau jadi di mana Jibril itu menerima wahyu? Maka dari Allah Ta'ala ajar ke hadratullah aja kada kawa. Nah itu kayaknya dulu pada edisi kemudian kalau kebetulan Guru Zainuddin kasihan Guru Zainuddin operasi leh. Nah, operasi Guru Zainuddin ini waktu di Darussalam taduhulu pang dari ulun di kuliahan taduhulu juga. Dulu setiap Jumat membawakan kitab Guru Jarkasi, membawakan apa yang dibawa tuh, ampun Guru Jarkasi, surban guru kah ke masjid tuh, Masjid Jami Martapura, Guru Zainuddin. Ya kembali. Nah lalu Nabi kita tadi kada ada celah untuk salah, tapi ya lain Allah Ta'ala. Tapi Allah Ta'ala menghendaki nangka itu menyempurnakan. Wa rafa'na laka dzikrak, aku angkat sebutan engkau. Lalu ada orang berpandir atau kita seorang cerek masuk, maka Nabi manusia, al insanu mahallul khata' wan nisyan, manusia itu tempatnya salah dan lupa. Summiyal insanu insanan linisyanihi, disebut manusia itu manusia karena lupanya. Jadi kita diambil dari akar kata lupa, nasya, lupa. Maka Nabi ada biasa lupa ya. Kalau tuh Nabi lupa sembahyang, satu. Nabi hati-hati itu mengartikan Quran tuh, Nabi bermuka masam jar. Nah itu perlu benar melajari tafsir yang nang kekai itu tuh. Nah Nabi bermuka masam jar kepada Abdullah bin Umi Maktum, kan judulnya aja surah Abasa wa tawalla. Nah lalu Nabi itu salah, maka kan ada salah jar Nabi itu. Salahnya apa? Kada ingat lagi Nabi dalam sembahyang. Ya kalau. Nah, salahnya Nabi itu bukan sama salah nang kayak kita. Salahnya Nabi itu bermanfaat bagi kita. Salahnya Nabi itu bermanfaat bagi kita. Kenapa? Nabi itu kan disebutkan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya. Sungguh bagi ikam berataan ujar Allah Ta'ala, di dalam diri Rasulullah itu jadi suri teladan. Nabi jadi suri teladan. Sementara setiap ibadah kita ini harus berdasarkan Nabi, termasuk bagaimana cara kita sembahyang kada ingat. Kalau kada ingat, mana contohnya? Contohnya harus dari Nabi.
Lalu Nabi kisahnya kada ingat. Bukan Nabi kada ingat bujur itu. Kada, itu jadi syariat bagi kita. Sekali lagi terjawab bahwa Nabi itu memang kada ada salah. Majar maka manusia ini kehendak Allah, bukan kita men-setting. Ingat loh, yang Nabi kada bisa salah itu memang kehendak Allah. Apa perlu dalil lagi bahwa Nabi itu kada dosa? Coba buka surah Al-Fatah. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Diampuni dosa Nabi yang terdahulu dan yang akan datang diampuni. Artinya apa? Orang dipelihara. Tahu kalau kita, bukan Nabi kita aja, semua Nabi maksum, dipelihara oleh Allah Ta'ala. Jadi yang kesalahan tuh kita. Kenapa jar Nabi maka Nabi lupa. Lupanya Nabi itu bukan lupa karena hawa nafsu, kada. Memang lupa Nabi itu diulahkan Allah supaya mencontohkan cara orang sembahyang. Tapi setelahnya dicontohkan tadi, Nabi dikembalikan lagi, selalu ingat Nabi itu. Jadi sidin itu kalau Nabi guring tidur, Nabi hanya disuruh oleh Allah, mata sidin bepajam, hanya menyuruh mengistirahatkan mata sidin supaya hak mata ini. Karena kita biar nengke apa kuatnya, hebatnya minum apa itu vitamin, minum suplemen. Nah, penguat. Artinya awak ringkot karena kada guring sehari semalam lalu minum suplemen itu sehat lagi awak. Itu bukan sehat. Tak tutupi uyuhnya masih berandakan belum hilang. Hilangnya uyuh itu sebiji aja dengan guring atau tidur. Maka dihilangkan tidur. Nah, Nabi kita secara fisik itu memang mengguringkan mata, tapi rohaniahnya Nabi, karena roh Nabi ini alam semesta, abur roh. Nabi itu guring mata sidin, tapi hati sidin kada guring, ingat Allah Ta'ala. Kalau kita jangankan guring, sembahyang aja kita kada ingat lawan Allah Ta'ala, kan jauh bedanya. Makanya Nabi ada menyebutkan orang itu kalau sembahyang apa yang inya ingat aja itu yang dihitung. Kalau Nabi berapa menit Nabi sembahyang? Kalau Nabi sembahyang 10 menit, 10 menit tuh pang ingat dengan Allah Ta'ala. Dan Allah menang kayak apa kada ingat terus sidin kada pernah berpisah di hadratullah. Tapi kenapa Nabi naik ke Isra Mi'raj? Itu hendak menceritakan banarai bahwa langit Allah Ta'ala hanya menyuruh Nabi ke atas itu hendak Allah hendak menunjukkan kebesarannya. Allah Ta'ala kan selalu hendak menampilkan kebesarannya, kebesaran Allah Ta'ala yang maha besar, yang kada ada tandingannya. Nabi kita aja nih, lihatin nah kebesaranku, lihatin Nabi Muhammad ini nah yang luar biasa. Lihati Nabi Muhammad nih nah malik nampaikan ke malaikat berataan ke langit. Makanya langit kan berhias hendak lahirnya aja. Napa tuh lagu yang rancak dibawakan Habib Rizik itu, Rohatil Atayaru Tashdu. Itu kan menunjukkan betapa kelahiran Nabi luar biasa. Sebelum lahir aja, bahkan 2000 tahun sebelum itu, 2000 tahun di akhirat, 2000 tahun kali 1000 tahun pulang, berapa juta tahun nur kita hanyar diciptakan fisiknya Nabi Adam alaihissalam. Jadi Allah Ta'ala memperkenalkan naik, biasanya Nabi naik, padahal Nabi sudah ada di hadratullah setiap saat, sudah berjumpa dengan Allah. Itu Nabi kita, itu Rasulullah. Bukan itu aja kebesaran sidin, bukan hanya kita melihat kebesaran sidin. Sidin itu sayang benar lawan kita, dan mengingat sidin itu adalah ibadah.
Bah masa itu Allah Ta'ala yang menyuruh kayak itu. Mengingat Nabi ibadah. Mana salah satunya? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ada kalau tasyahud awal atau tasyahud akhir? Assalamu alayka. Salam gasan pian. Pian alaika tu engkau, pian. Bahadapan kah kada? Kalau inya ya nanang kada ada di sini. Nanang inya ada di rumah, berarti kada ada di hadapan. Kalau nanang pian ada, pian haji nanang kalau berhadapan tuh artinya salam gasan pian Pak Haji nangai, gasa ulun bersalam lawan pian. Keselamatan bagi pian. Basalim lawan pian. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Makanya ujar Habib Zain, Imam Ghazali, kalau kita kada kawapul khusuk di dalam sembahyang itu, diperhatikan barang concern waktu takbir, waktu membaca doa iftitah. Waktu takbir kan memulai Allahu Akbar, pian aja yang ganal ya Allah, yang lain kada mau ulun ingati, pian aja yang besar harta ulun, duit ulun, bini ulun dan lain sebagainya, kada ada apa-apanya, pian aja semua kada ada artinya. Allahu Akbar, menghadap pian aja, di hadapan pian kada ada semuanya itu. Makanya sebelum takbir, makanya takbir itu disebut takbiratul ihram, mengharam yang asalnya halal. Nih misalnya, ini kan banyu kopi nyaman banar. Nah ini kan banyu kopi, minum bismillahirrahmanirrahim. Minum itu 3 kali, jangan sekali tiguk nang kayak sap, minta maaf lah. Minum bernapas juga. Nah ini minum kalau halal kah? Kada halal. Kalau bismillah lagi halal. Pian pas takbir biar halal kayak apa? Haram minumnya itu. Haram apa? Karena waktu sembahyang, makanya disebut takbiratul ihram. Makanya di situ disuruh konser mengingat Allah Ta'ala, Allahu Akbar. Nah imbah itu waktu doa iftitah di mana jar? Kada supan lah kita. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras sama. Ya sesungguhnya bujur-bujurna ulun ya Allah. Kayak itu bahasanya. Ulun menghadapian aja wajah ini nah. Kada mau hati ulun ke lain-lain. Menghadap akan yang menciptakan langit dan bumi. Waktu nyambat itu butuh kajong, mengingati janda macam-macam. Nah, ayo minta maaf lah nih mulai sudah corobo jar kada. Artinya ulun nyambat itu aja. Artinya nafsu kita tuh kemana-mana waktu sembahyang itu, karena baandak nafsu. Kita jangan menunjuk orang, kita ingat nafsu tuh. Ulun nyambat yang itu tadi, nafsu kisahnya yang beratan. Ada nafsu itu nafsu ini nang kayak apa? Hendak khusyuk. Sembahyang ini kan kawala hari ini kada khusyuk, isuk kawa khusyuk, kada kawa. Khusyuk itu melalui proses. Tapi ada jar orang sembahyang 14 menit lagi. Tapi ada orang sembahyang maka bab salawat jar ini ujar Haji Asik. Maka bab salat kena belum lagi. Ini kan tadi ini kan akan ke Nabi kita supaya salawat kita tuh mantap. Akan Nabi walaupun salawatnya sekali tapi mantap, apalagi banyak. Kada berkualitas saja salawat itu sudah nang kayak apa? Secara kuantitas ya kada apa-apa. Kenapa tadi kisah tadi yang sebelum tadi apa? Ya? Lalu kita mengingat ya, mengingat selain Allah Ta'ala kada supan lah kita. Ulun menghadapian aja ya Allah, hati kita tak lain. Maka disuruh kita concern waktu sembahyang itu, waktu membaca doa iftitah, inni wajjahtu wajhiya ya Allah, ulun menghadapian aja nah. Lalu hati kita tak lain, tak dunia. Nah kawalah
amun kawalah husuk itu didapat situ sini instan, nang kaya mie instan tuh 5 menit selesai langsung kawa dimakan. Kada kawa, karena husuk ini berbanding lurus dengan kebiasaan kita hari-hari. Pian penyarikan, pahirian lagi orangnya, cinta dunia lagi, pelitnya setengah mati. Kada mau kurang lebih, pujungan pulang, rasa paharatnya, lalu sifat itu melengket, kawalah husuk. Hari ini kalau isuk kawa husuk, kada kawa. Kalau pang belajar ilmu tentang husuk bayar 700.000 seharian, dapat ilmunya mengamalkannya belum, dilarang lah. Bagus tuh belajar, gasan persiapan kita kada apa-apa, bagus benar. Cuma untuk mendapatkan husuk tuh kada kawa situ sini. Mengke apa? Ini pembentukan karakter ngarannya, pembentukan akhlak, dan akhlak itu kada kawa dibentuk situ sini. Orang penyarikan kawalah langsung isuk, seminggu sebulan langsung hilang penyarikan. Latihan dulu bujur-bujur latihan. Latihan bujur-bujur latihan. Abdurrahman Bajalahban. Ini belum masuk anulah. Abdurrahman Bajalahban beisi bini penyarikan benar. Abdurrahman Bajalahban bertahun-tahun diulah bini nang kayak itu, saking kurang ajar, asli kurang ajarnya bininya dengan saking sabar benar Abdurrahman Bajalahban ini. Di Hadramaut tuh 2 kali sudah ke kuburannya. Keluar siden dari rumah, kada tahan. Tapi kada tahan ini bukan muar dengan bini, kada, mengaso dulu. Artinya ibarat orang ditinju tuh sudah bangkak-bangkak muat, tapi masih hendak maju aja sidin. Cuma ini istirahat dulu, ibarat dihanduki. Mencarilah sidin tempat, lalu dapat di gua. Bertemu 2 orang. 2 orang di gua itu, aku umpat anulah jar. Umpat badaas di sini nah. Aing genggi jar. Tapi ujar yang berdua ini, kita bergantian aja bercari, sip-sipan mencari makanan. Oke jar sidin. Naam, cari makan. Berdua ini kan berdahulu. Yang seikong berdoa, bertawasul, datang makanan. Datang makanan ini jangan begitu begitu. Ya Allah, minta makanan plok langsung datang makanan nang kayak itu, kada minto juapang lah. Mungkin jua nang kayak itu. Nya kena imbah wali itu mesti nang kayak itu, mesti itu. Kadu boleh garing wali itu harus bisa berjalan di atas banyu. Bagusnya mau ukur wali nang kayak itu. Walaupun kita tahu itu karomah, kadang nang kayak itu Pak, karomahnya wali itu adalah istiqomahnya beribadah. Itu istiqomah mereka. Nah lalu yang seikung minta makanan, tawasul, datang makanan. Yang seikung lagi bertawasul, datang makanan. Batakun Abdurrahman Bajalahban ini pas giliran sidin, apa doa apa yang bubuan ikam baca jarnya. Ujar yang berdua ini, kami kemana pian Pak bekami kah? Pon? Oh nggih, kalau bekami ingati buka sulawar. Jadi batakun sidin, apa gerang doa yang dibaca? Kami berdua ini bertawasul. Tawasulnya apa? Bertawasul dengan Abdurrahman Bajalahban. Takajutai sidin. Abdurrahman Bajalahban, taulah ikam jar pada orangnya di muka. Abdurrahman Bajalahban ini wali Allah Ta'ala. Di mana bidang walinya? Inya ini adalah orang yang paling sabar dengan kelakuan bininya yang kurang ajarnya itu jar. Jadinya diangkat wali gara-gara bininya yang kurang ajar itu, yang kada tahu dibahasa bininya itu. Inya sabar jadi wali. Supannya Abdurrahman Bajalahban ini dengan Allah Ta'ala. Supan dengan manusia apa supannya? Wali kan jadi wali. Abdurrahman bulik Abdurrahman Bajalahban itu kan di anu itu kan rata-rata gunung. Begitu bulik Abdurrahman Bajalahban, sebelum lakinya bulik, bininya sudah ada di hadapan lawang kainina, senyum. Silahkan masuk sayangku kalau bahasa kita tuh. Ayo pian masuk.
sakalinya bininya nih lawas jadi wali pada hulu, karena inya kada mau ngalih kalau menjadikan laki ini wali, lalu mau percepatan sengaja inya bakal lakukan nangka itu kadanya nangka itu pang kelakuan wali itu sengaja inya bemucil bini itu, bukan mucil mun berselingkuh itu memang dilarang kan, ini mucil yang kada mau melayani macam-macam. Mun selingkuh itu lain, itu asli, itu bukan maksiat mucilnya. Sengajanya memucil supaya lakinya ini cepat jadi wali, inya kada mau inya aja jadi wali, lalu inya memucil si bini tadi, berkurang ajar dengan lakinya. Makanya pian berataan ingat kalau bini kita mucil di rumah, berartinya anak angkat kita jadi wali, berarti bini kita wali berataan di rumah. Durang majalah bantu. Nah ini kan pembentukan karakter perlu waktunya lama untuk kelakuan kita sehari-hari itu. Makanya kenapa kita jadi bisa khusyuk itu, lalu kayak apa? Karena kita istiqomah beribadat kan terasa itu setahun, 2 tahun, 3 tahun, sehingga khusyuk itu bertambah baik karena kita orang masjid. Oh aku orang langgar, aku kadawani mbak buat itu, aku sedikit-sedikit itu terbentuklah akhlak karakter yang baik tadi, karena kita membiasakan. Innallaha la yudhi'u ajral muhsin, Allah Ta'ala kada mau menyia-nyiakan pahala hambanya yang istiqomah beribadah, lalu dapatlah khusyuk tadi. Nah, ada yang khusyuk langsung otomatis tadi. Nah, amun kada do iftitah takbir atau ujar Habib Zain, waktu kita membaca assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah itu jangan sampai kada khusyuk, karena ikam memandiri nabi. Hati ikam ke lain, maulah ulun bepandir misalnya ke Haji Sahrin. Ke Haji Sahrin apa kabar? Orangnya ada di situ. Ya kalau sama juga memberi assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kalau perlu pian assalamualaikum ayuhan, silahkan masuk nggih. Silahkan lah nggih. Ayo ke Usop. Lawas kada melihat ke Usop. Nah, assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Menyapa nabi kalau hati kita ke lain, maulah. Nah, lalu nabi kita sambat, hari-hari kita sambat, kita letakkan di hati kita, jadi rindunya kita. Makanya la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilahi min walidihi wa walidihi wan nasi ajmain. Kada sempurna iman ikam berataan kalau ikam kada mencintai aku melebihi daripada abah ikam, anak ikam dan manusia semuanya. Makanya cinta kepada Nabi itu wajib hukumnya. Kenapa? Supaya kita kawa menggawi perintah-perintah Nabi. Tanda kita cinta dengan Nabi, menggawi yang disuruh Nabi. Nah mau tambah baik. Jadi sholawat inilah yang mengangkat derajat kita di sisi Allah. Bukan hanya derajat kita, derajat mama abah kita. Mungkin kita bahari merasa banyak ketuluhan dengan mama abah, tuh selawat tuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, atau Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, atau salawat kamilah ada 200 ribuan itu sigot salawat kepada Nabi. Pilih aja, yang penting ada ngaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai talang dada kita, yang mencintai kita, yang membela kita, sampai-sampai Rasulullah, ya Allah, kena umat ulun itu kan di akhirat kena inya menyambat semua dosa-dosanya. Nah, dibaca semua Iqra kitabak kafa binafsika yaumal hasiba. Baca catatan amal ikam yang kada baik, baca catatan amal ikam yang kada baik. Gambar Habib Soleh dah kadawani menanuakan ke amal wali Allah Ta'ala. Nah, baca amalan ikam yang baik kah kada ka baca situ. Amun takana amalan yang kada baik dibaca di tengah orang banyak. Misalnya nih lah, kemarin aku di Pasar Rahmat
melihat paha bebinian. Kemarin dulunya melihat susu bebinian. Bagus, nyaman lah. Ini di sini aja nih kada apalagi sadunia. Nabi itu maharitakan banar nang kayak apa umat kalau terbaca itu masupannya. Makanya kita ini wajib kalau sangka baik pian wajib sangka baik kon ulun wajib sangka baik dengan pian. Makanya ada sifat sattarnya Allah. Allah Ta'ala menutup kejelekan kita terhadap yang lain. Wajib ulun sangka baik kon pian wajib sangka baik dengan ulun. Jikanya Allah Ta'ala kada ada sifat sattarnya, maka habis kita berceleng-celeng umak kelihatan gawian kita beratan yang kada kakaruan. Maka ditutupi itu, maka kita jangan coba-coba. Makanya kanal dosanya menyembati orang itu, terutama bebuan bebinian pang yang ketujuh. Yang di lain, yang di sini minta maaf pula ulun kada menyinggung pang, kada menyinggung pian. Tapi kalau main beliar itu kan hantam saya mentulnya ke situ juga. Kada menyembati orang ini dosa ganal bujur tuh. Karena untung kalau bebinian ini kan bebinian majelis taklim. Kalau bebinian kada pernah ke majelis taklim, dikiranya menyembati orang itu, menggosip orang itu, menambah pengetahuan, padahal itu menambah dosa. Kada dimatikan sebelum nang kaya itu juga. Nah itu kita disuruh ingat mengganang junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memperhatikan kita. Lalu Nabi keganangan di situ. Ya Allah, kayak ini ya Allah. Itu kan kasihannya. Artinya ini umat Nabi Muhammad yang banyak dosanya kada sempat minta ampun. Kalau minta ampun sebelum mati, malaikat dilupakan catatannya jadi orang baik nya. Nah, lalu ujar Nabi nang kayak apa ya Allah? Kalau ulun minta lawan pian, karena di padang mahsyar masuk akan di bilik itu, ulun ada di bilik itu. Begitunya keluar umat ulun sudah 0%, kada ada dosanya. Ya, kebaikannya aja yang kelihatan, dosanya terhapusakan. Bolehlah kayak itu ya Allah. Saking cintanya Nabi bepandir kayak itu memang bentukan dari Allah Ta'ala juga. Wa rafa'na laka dzikrak. Bentukan dari Allah Ta'ala juga Nabi pandir itu, kasih sayang Allah Ta'ala juga yang bepandir itu supaya ada kisah. Lalu ujar Allah Ta'ala, ya Muhammad, aku ini setuju aja yang ikam minta, karena sebelum aku meredo aku ini, ujar Allah Ta'ala, menunggu ridhonya ikam aja. Kalau nabi-nabi yang lain minta ridho aku dulu, hanya aku bari. Kalau engkau ya Muhammad, aku yang minta ridho engkau. Amun yang ini aja kecil. Tuh Allah Ta'ala tuh, wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Coba buka itu surah Ad-Duha. Allah Ta'ala akan memberikan apa aja yang engkau minta. Artinya aku minta ridhonya engkau ya Muhammad, minta ridhonya engkau. Apalagi ini engkau sendiri yang meminta, ugasan umat engkau. Jadi kayak ini bukan aku menolak, cuma aku hendak membeli yang lebih baik. Kalau engkau masih ada mau urus tadi, karena engkau sayang dengan umat engkau, sehingga inya begitu keluar dari bilik itu kan dosanya sudah, berarti ikam terlihat dosa umat. Aku tahu ikam ini, ujar Allah Ta'ala, amun melihat dosa umat engkau itu sakit hati ikam. Bukan sakit hati karena diri pribadi, karena sakit kasihannya umatku. Ingati itu Nabi kita tuh, ingat bujur-bujur itu, kada menyari pian pang. Mungkin pian tuha daripada ulun, tapi yang bepandir ini pesan Allah Ta'ala, bukan Haji Jamal yang bepandir. Diingati itu Nabi kita, supaya kita ingat dengan Nabi kita. Jasa Sidin itu baru satu nih yang dikisahkan, belum lagi yang lain-lain. Diingati benar tuh, jangan lengah kita, jangan tuh umpat-umpat orang Wahabi yang menganggap Nabi kita biasa-biasa saja. Lalu ujar Allah Ta'ala, nangka ini aku sayang lawan engkau sakit hati karena kayak ini aja sudah masuknya bilik itu, begitunya keluar
Kau ampuni sudah karena aku terpandang engkau ya Rasulullah. Lalu apa? Yang Quran itu masih berlaku lah. Itu Quran memang berlaku. Tapi untuk Allah dan Rasul kada berlaku. Bisa tidak diberlakukan? Bisa karena yang tunduk kepada peraturan itu kita makhluk. Kalau Allah Ta'ala kada tunduk dengan peraturan. Kada ada batas dan waktu. Buktinya waktu Isra dan Mi'raj adalah Nabi mengikuti waktu batas jarak kada ada. Itu Allah Ta'ala plek sudah ada di situ. Padahal jarak tempuhnya berapa juta triliun tahun hanya sampai ke situ. Nah ini kebesaran Allah Subhanahu wa taala dinampakkan di junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingati itu sama-sama. Itu Nabi kita yang mencintai kita, memperjuangkan kita. Lalu ujar Nabi, syafaati lil kabairi min ummati yaumal qiyamah. Karena tertulis itu kalau pian masuk ke rodoh bubuan laki-laki, tertulis nah kayak ini nah di atas kayak itu nah. Tapi kan rodah itu model baanu kayak itu. Tertulis itu syafaatku bagi umatku kena yang ganal-ganal dosanya, aku kena menolongi pada hari kiamat. Diingati itu Nabi pulang siapa yang berdosa, kalau pina kita termasuk di situ, karena kita kada tahu. Kalau amal ibadah kita belum tentu diterima Allah Ta'ala, kita kada tahu. Tapi ada ibadah yang yakin kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan kada kawat diganggu gugat setan. Apalagi setan, malaikat aja kada kau mengganggu gugat ibadah kita itu yang sebiji ini apa? Selawat kepada Nabi dipelihara rapi-rapi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat kita tuh mana contohnya nih? Sallallahu alaihi Muhammad sudah tersimpan dengan rapi. Cukup sallallahu alaihi Muhammad ulun tuh andai kata ulun sebelum dan sesudahnya hanya sekali itu aja membaca selawat, itu cukup aja memasukkan ulun dalam surga. Apalagi dibarengi dengan cinta sempian, dengan sayang dengan Nabi, diingati kebesaran Nabi itu, disepalaakan Nabi kita. Barang siapa membaca selawat kepada Nabi 3 kali sehari ditambah dengan rasa cinta dan rindu asyik, itu diampuni dosanya 24 jam itu sehari semalam 3 kali aja. Itu baru satu riwayat kecil itu. Ini yang membaca selawat pian kumpulkan ibadah pian mulai pian balik sampai pian mati, ditimbang dengan selawat pian sekali aja dengan Nabi, lebih berat selawat kepada Nabi itu. Kenapa? Karena selawat ini kadada tandingnya. Allah Ta'ala aja menggawi selawat itu. Mana ada Allah Ta'ala menggawi? Ada apa di situ? Berarti Nabi kita ini luar biasa. Siapa itu? Nabi Muhammad. Siapa Nabi Muhammad? Nabi kita. Alahan daripada abah kita, Nabi kita. Kalau pian bangga bisi abah DPR, wali kota, jadi gubernur, lain abah aja. Ini Nabi Rasul yang dibariakan kepada kita anugerah terbesar. Nah makanya mari kita kata baca, mari kita judulnya, mari kita membaca selawat kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pembukaan tadi kalau tuh baca selawat. Mari kita baca selawat kamilah kepada Nabi. Mudah-mudahan kita terkumpul dengan sidin. Mudah-mudahan siang dan malam terbayang-bayang dengan sidin. Goyata amalina, cita-citaku, napa itu, penghujung cita-citaku, cita-cita, napa itu puncak angan-anganku hanyalah Nabi. Pian puncak angan-angan pian. Kenapa jar pian? Aku minta maaf haurlah dalam beberapa bulan nih, karena persiapan mulah rumah ganal dianggap haur, puncak angan-angan. Aku jar, aku sudah biarai mati imbah itu, masih ada anakku bujang seikong, amunnya sudah kawin, ranai sudah aku mati gin kada apa-apa. Berarti itu puncak angan-angannya. Aku ini pensiun, menunggu pensiun aja. Imbah pensiun tuh aku konsentrasi. Kayaknya puncak imbah pensiunnya puncak angan-angan. Tapi jangan itu dijadikan puncak semua. Puncak angan-angan kita satu aja, yaitu Nabi kita. Goyata amalina, jadi puncak angan-angan kita. Oleh karenanya sebelum menutup, mari kita membaca sholawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ujar Sahibul Maulid, orang membaca salawat kepada Nabi ini, kalau inya berdiri sebelumnya duduk sudah diampuni, kalau inya duduk
sebelum diri diampuni kalau ingin membaca selawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mana pian ini sudah membaca selawat kepada Nabi berataan? Mana buktinya? Waktu sembahyang kan ada selawatnya. Berarti kita sudah diampuni sebelum kita keluar daripada sembahyang tadi. Kada gampangan Nabi kita ini. Makanya kita agungkan Nabi kita. Asyhadu alla ilaha illallah kada ada gunanya kalau kada ada wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nang kaya apa hendak mengamalkan yang dari Allah kalau kada ada Nabi kita. Makanya jangan dilupakan Nabi kita. Harus diandak di dalam hati kita, di pikiran kita, selalu terbayang-bayang dengan Nabi. Cari lagu LP Sukaisih tuh, ku bawa, selalu ku bawa namamu. Itu ganti di hati kita, Nabi dibawa kemana-mana. Saya kira ini dulu, minta ampun maaf. Mari kita membaca, sebelum menutup mari kita membaca salawat 3 kali. Minta maaflah tak anu waktunya. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala Sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil uqad wa tanfariju bil qurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bihir raghaib wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu bi wajhil karimi wa ala wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala Sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil uqad wa tanfariju bil qurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bihir raghaib wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu bi wajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilah salim salaman taman ala Sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil uqad wa tanfariju bil qurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bir raghaib wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu bil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Terima kasih. Kalau ada tersalah kata, ya tersalah dalam penyampaian, minta ampun maaf, minta redho. Yang tadi tuh kita yang nyata 3 kali nih, apalagi yang lain-lain banyak kita baca. Mun 3 kali berarti 3 kali juga abah kita, mama kita disambat di hadapan Nabi, berarti di hadapan Allah. Berarti kita mengangkat derajat orang tua kita juga kalau membaca selawat kepada Nabi. Pokoknya kada ada hantainya membaca selawat kepada Nabi kita. Inilah yang dapat ulun sampaikan. Inilah yang dibukakan Allah. Amunnya salah jangan dipakai, amunnya bujur mudah-mudahan ulun kawa memakai, makawa ma'amalakan. Dan pian jua hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bil alamin Allahumma shalli wa barik ala sayyidina wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wa'fu anni karim wa'fu anni rahman wa'fu anni ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.